Cat 345 GC ya. Ada sensornya semua. Keren. Drain untuk coolant-nya di sini masih disegel. Kita off kan. Ini baru pertama kali juga saya mainkan switch ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi para penonton Yudi Arianto Channel dimanapun teman-teman berada. Apa kabarnya teman-teman semua? Saya doakan selalu dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja, amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya berbagi video ya tentang impresi pertama atau kesan pertama saya melihat ekskavator Caterpillar 345 GC ya. Jadi ekskavator milik Caterpillar ini seri terbaru dari Cat 345 ya. Coba kita lihat dari sebelah kanan ya, nanti ke depan dan terakhir nanti ke sebelah kiri dan bagian kabin gitu ya. Nanti kita juga naik di area engine dan area control valve bagian atas gitu ya. Coba kita lihat dari sisi sebelah kanan ya. Di area pompa itu ada apa aja di situ ya. Ada fitur-fitur yang membuat kita tercengang atau tidak gitu ya. Oke, coba kita lihat. Oke, ini bagian area pompa. Jadi di bagian area pompa seperti ini kondisinya teman-teman semua. Ini kalau kita lihat ada dua pompa ya, rear dan front pump. Karena kita lihat di situ ada dua hose discharge-nya. Kemudian ada pompa kecil yang ada di bagian belakang. Kemungkinan besar ini ada pompa pilotnya atau pompa servonya. Dan itu di bawah ada damper oil level ya, harusnya itu damper oil level side glassnya. Nah di situ karena ini apa namanya, pompanya satu, jadi bukan menggunakan PTO gitu ya, nggak ada mekanisme gear di dalamnya. Dan ini hose ini saya lihat tadi, ini hose pengisian oli dampernya di atas ini. Oke, dan di atas itu breathernya. Nah ini fuel filternya, ini secondary dan primary-nya. Ini menggunakan elemen ya, ini secondary primary-nya yang ini menggunakan elemen, ini water separatornya. Kemudian primary-nya ini ya, secondary-nya sorry. Dia menggunakan elemen. Engine oil filternya sama, engine oil filternya menggunakan elemen juga. Nah ini tabnya SOS untuk engine oil. Kemudian ini tab SOS untuk hydraulic oil ya, lambangnya hidrolik. Kemudian apa lagi? Nah ini ada valve kran ya. Dia modelnya kalau kita lihat ini seperti milik drain plug-nya ini. Engine-nya Komatsu PC300 ya, PC kecil tuh menggunakan seperti ini. Nah ini hydraulic oil level side glassnya di sini, di belakang sini. Ini posisi arahan ya. Ini ada petunjuk ya, posisi level dari attachment atau implement seperti apa. Posisinya seperti ini levelnya. Ya posisinya seperti ini. Armnya lurus, tegak lurus ya. Bucketnya seperti ini. Nah ini lampunya, keren lampunya, LED. Coba kita naik ke atas. Oke, ini bagian atas dari ekskavator 345 GC milik Caterpillar. Coba kita lihat di bagian engine-nya. Dia menggunakan engine seri apa? Nih. Dia menggunakan engine C9 ya. C9 dan fuel sistemnya kalau kita lihat di sini ada
pipa. Ada pipa untuk yang ke injektor. Ini kemungkinan besar menggunakan sistem CRI ya. Nanti kita coba lihat di literaturnya, spesifikasi dari fuel sistemnya dan kesemuanya lah ya. Nanti saya sertakan di video ini. Kemudian ini pengisian oli engine-nya di sini. Ini dipstick untuk pengecekan engine oil levelnya. Starting motor ada di sana. Nah, ini ada kompresor dan alternator ya. Nah, ini breather, hose breathernya. Kemudian, nah di sini ada ini reservoir untuk coolant. Nah di sini reservoir coolantnya di sini. Warnanya masih merah menggunakan cat ELC. Terus fire suppression ini opsional. Ini dipasang sendiri, bukan bawaan gitu maksudnya ya. Ini lampu tadi, lampu, dan ada rear view kameranya. Posisinya di sini rear view kameranya. Ini. Oke, terus kita lihat di area control valve-nya. Nah, ini pengisian hydraulic oil levelnya di sini. Untuk fuelnya di sini. Pengisian fuelnya di sini. Ini ada sensor, ini kayaknya kemungkinan sensornya atau sendernya fuel level sensor nih, cover ini. Kemungkinan besar loh ya. Terus ini area control valve dan swing drive-nya lah ya. Ada motor machinery, dan kita lihat di sini setiap output daripada control valve ya, itu baik yang ke swing, ke arm, ke boom, terus ke travel, itu kita lihat di sini ada sensor sensor tekanan ya. Jadi pressure sensornya ada. Ini kayak contoh ini untuk MAMB dari swing motor ya, itu A dan B, itu ada sensornya. Baik yang ke atas, ke bawah juga kita lihat ada, itu di bawah sana punya boom juga ada. Tuh. Itu di bawah itu ada juga sensor di swivel joint atau apa, center jointnya, rotary connectionnya, ada sensornya juga. Nah, EXA ini sudah menggunakan solenoid ya, solenoid untuk pergerakan daripada spool, main spoolnya control valve ya, mekatronika sudah ya. Ini ada solenoidnya. Jadi yang ke joystick sana itu sudah bukan hose lagi, tapi pure elektrik ya, murni elektrik. Nah, ini pipa-pipa yang ke attachment ada sensornya semua. Keren. Nah, ini bagusnya kalau cat seperti ini, ada setiap pipa. Kita lihat di sini ada bleed plug ya. Kalau di Komatsu bleed plug ya. Bisa dijadikan untuk atau digunakan untuk bleeding dan release pressure ya. Itu cakep sih. Kemudian apa lagi? Ini ada dua blok ya, blok return dan blok supply. Ini bisa digunakan untuk ya keperluan tambahan ya, breaker atau apa ya, semacam drag flow bisa kita install menggunakan ini hose tambahan lagi nih. Ada yang disiapkan dari pabrikan. Nah, kalau kita lihat di sini blok kecil ini yang dilengkapi solenoid dan ini solenoid ya. Ini kemungkinan untuk kontrol pilotnya. Nanti kita coba lihat di sisket. Ini solenoid apa aja. Oke, mungkin sekian di bagian atas. Coba kita lihat di bagian sebelah kiri unit ini ya.
di mekanisme pendingin atau coolernya ada apa aja di situ, dan di area kabin. Nanti kita masuk kabin dan coba kita operasikan monitor panelnya. Oke, ini bagian sebelah kanan daripada unit ini. Kita lihat di sini ada beberapa susunan cooler ya, ada kondensor AC, ini ada RD-nya, reservoir dryernya. Kemudian yang paling bawah ini, kalau kita lihat di sini ada tab SOS untuk coolant, kemungkinan besar ini dan pastinya ini radiator. Ada hydraulic cooler yang atas yang kecil, kemungkinan besar hydraulic cooler, yang ini air after cooler. Atau kebalik, nanti kita coba lihat ya. Kalau kita lihat dari ukuran core-nya, atas itu harusnya air after cooler harusnya. Coba nanti kita lihat lah ya di sisketnya, atas tuh air after cooler atau hydraulic air cooler yang atas. Terus ini, di sini drain untuk coolernya di sini masih disegel. Terus ada apa lagi nih? Tipe locknya seperti ini dia. Bagus ya. Terus, nah ini tadi reservoir untuk coolant itu ada di sini. Kita bisa lihat atau cek levelnya dari sebelah kiri unit berarti ya. Ada itu levelnya aman. Ini baterai disconnection di sini, switchnya. Oke, coba kita lihat ini. Kita buka cover ini, ada air cleaner. Kalau tidak air cleaner dan controller atau ECM-nya ada di sebelah sini. Kita coba buka cover ini. Nah, kita coba buka cover ini. Ini posisinya seperti ini. Locknya ya. Keren sih. Keren. Nah, baterai di sini, baterai air cleaner ada di sini. Ini dust kolektornya. Terus, nah ini untuk airnya, washer ya, washer wiper. Terus, nah ECM ada di sini ya. Itu ECM. Di atas ada ECM juga ya. Kemudian ini terminal daripada ini kayaknya power supply ya. Source-nya electrical power tuh di sini. Nih terminalnya. Ada, kalau kita lihat di situ ada fuse ya, atau breaker mungkin di situ, karena besar 125 ampere itu mungkin breaker, sedikit breaker ya, CB. Nah, ini baterai disconnection tadi ini. Ya, yang di disconnect ground-nya ya, seperti biasa cat yang di disconnect ground-nya. Terus, nah ini menghisapnya pre-cleanernya ini ya. Jadi kita lihat di sini ada lubang-lubang yang dibentuk apa ya, kayak semacam kipas gitu. Jadi agar tujuannya pasti untuk ngebentuk turbulence. Oke, kita coba naik ke atas ke cabin. Ya, ini strap untuk ini ground chassis ke ground cabin ya. Ya, ada strapnya di sini. Ground strap namanya. Coba kita naik ke atas. Oke, ini bagian cabin seperti yang saya bilang tadi. Jadi yang masuk ke dalam cabin bukan lagi hose ya, tapi menggunakan full elektrik. Jadi kabel yang masuk ke sini ya. Nah, switchnya ground level shutdown-nya di sini. Tuh ya. Di sini. Terus coba kita naik ke atas.
Oke, ini bagian dalam daripada cabin Cat 345 GC ya. Jadi ini touchscreen. Kita tekan. Nah, dia touchscreen dan ini tampilan daripada rear view kamera yang saya tunjukkan tadi di counterweight tadi. Kemudian ini keyless ya, tidak menggunakan kunci. Jadi dia menggunakan switch ya. Switchnya seperti ini yang sudah terpasang di unitnya. Nah, ini power supply 12 volt DC dan coba kita off kan ya. Ini on kan, posisinya on. Kita off kan. Ini baru pertama kali juga saya mainkan switch ini. Kita off kan dulu. Nah, kita coba on kan lagi. Tampilannya seperti apa? Logo Cat. Nah, pertama review kamera tampilannya muncul dan kemudian ya tombol-tombol ini dimunculkan. Kita oke aja ya. Oke. Ini hydraulic oil temperaturnya. Kemudian ada fuel coolant temperatur. Dan ya seperti ini ya. Ini fuel control dialnya. Cuma tidak ada tampilan ini ya. Digital level daripada kayak seperti Hitachi ya. Ada 1, 2, 3 sampai 10 level. Kalau tidak salah ya. Atau Cat yang 320 kalau saya tidak salah. Ya, itu ada levelnya 1 sampai 10. Ini switch lampu, switch washer ya, switch wiper. Kemudian ada tombol informasi ya. Dan ini untuk pemilihan travel selectornya ya, mau kelinci atau kura-kura ya. Ini untuk apa ini? Untuk cabin AC kah ya? AC. Ini untuk apa ini? Sound disable ya, mungkin ini sound disable ya. Ada sound di centang begini. Ini ada power supply 12 volt. Nah, ini sabuk pengamannya atau safety beltnya seperti ini tampilannya. Warnanya mentereng apa warna orange ya. Ini ada tempat untuk air minum dan apa lagi. Nah, ini tombol klakson ini. Kalau kita lihat di sini tadi, itu tunjukin ini klakson di sini. Ya, jangan pencet, ada teman kita di bawah. Nanti kaget dia. Kemudian ini ada beberapa tombol, apakah ini berfungsi semua saya juga tidak tahu. Ya, pastinya ada di antara ini ada tombol power max ya atau power boosternya lah. Ya, harusnya ada ya. Nanti saya lihatkan di sisketnya apakah memang ada atau tidak. Nah, ini tampilan daripada kaca cabinnya, luas ya. Jadi keren. Dan ini ada ini ada sunroofnya. Wah, ini. Yo. Nah, ada begini cara. Udah pakai ini ya. Damper. Terus nah kalau ini opsional ya, fire suppression indikator. Terus nah ini indikator untuk tekanan dari fire suppression ini opsional. Nah, ini fuse-nya harusnya di sini. Nah, ini fuse relay ada di sini. Nah, ini operator seatnya seperti ini. Ada heaternya atau tidak? Kemungkinan besar tidak ada heaternya ya. Tidak ada heaternya. Dan nah, ini untuk adjustment ini ya, sandarannya. Di sini adjustment untuk maju mundurnya ya. Kemudian ini untuk apa ini? Ini untuk adjustment apa ini? Apa keperluan apa kira-kira? Teman-teman bisa tebak nggak ini? Ini untuk apa ini? Diputar dia atau oh iya, untuk wake-nya ya, untuk tingkat kekerasannya.
Oh iya, di sini ada lambang daripada beban ya, weight ini. Ini semua menggunakan, ini enggak tahu ini pakai hose atau elektrikal untuk travel handle-nya ini, travel pilotnya. Kalau yang ke kanan dan kiri joystick ini saya pastikan menggunakan elektrik ya. Kalau ini dari tampilannya saya tidak tahu. Kemungkinan ya harusnya sih elektrik ya, karena joystick kanan kiri elektrik, harusnya ini elektrik juga ya. Tapi saya nggak bisa bilang kalau memang saya nggak lihat gitu ya. Jadi kemungkinan besar tapi harusnya elektrik ya. Coba nanti kita lihat di bukunya atau di sisketnya. Terus ini ada tirainya ini. Ya, tirainya. Nih. Nah, mentoknya sampai sini. Terus cantolannya mana cantolannya ini? Cantolannya ini. Ini kah? Oh, ini cantolannya. Ya. Ada 2 posisi, di sini bisa, terus yang di sini juga bisa. Nah, dua posisi ya. Terus apa lagi? Ya, pintu depan seperti biasa bisa dibuka ya. Hexa Small tuh bisa dibuka. Nih, handle ini. Kemana ini arahnya? Oh, ke sini. Ya. Terus, ini. Ini. Apa ini? Plafon ya, atau apa rooftop ya? Apakah namanya ini? Ya, plafon lah ya. Bisa digeser seperti ini. Kalau di mobil tuh panoramik. Ya, nanti kita lihat di sini. Set, kalau di mobil panoramik. Nah, di sini ada kaca panoramiknya gitu ya. Nah, tapi kalau ini sunroof aja ya. Terus, nah di sini saya mau lihatkan untuk evakuasi. Jadi dia kayaknya tidak disiapkan hammer pemecah kaca, tapi ini ada handle di sini, kita bisa tarik ya untuk melepas seal daripada kaca ini untuk kita bisa akses keluar tanpa merusak kacanya. Oke, keren. Nah, ini salah satu fitur yang bisa diandelin sih ya. Jadi untuk evakuasi tanpa harus merusak daripada alat ini gitu ya. Kalau di sebelah sini tadi Vios, kalau di sebelah sini kulkas kah? Apakah? Controller juga ya. Jadi ada ECM juga. Terus itu ini ada hanger ya, gantungan baju, gantungan ya, bisa kita gunakan sebagai gantungan lah ya. Terus oke, mungkin segitu dulu teman-teman semua. Bukan review tapi impresi pertama. Saya beri judul impresi pertama saya melihat ekskavator milik Caterpillar ini, Cat 345 GC. Keren, alatnya bagus ya, karena baru dan memang sensornya banyak banget ya. Setiap output daripada kontravalve dikasih sensor, keren. Pasti untuk monitoring daripada tekanan dan lain sebagainya ada. Saya mau lihatkan juga operasi daripada ini. Saya belum pernah coba kita tekan aja ya. Kita coba tekan ini. Pemanasan auto. Oke. HIC. Ini auto HIC, auto idle ya. N per menit ya. Nah, seperti ini tampilannya ya. Kalau ke menu, kalau ini kan menu operator ya. Kalau ke menu service ya, untuk keperluan cek diagnostik code, coba kita lihat di sini ada ini, harusnya informasi ini harusnya. Tuh, kita coba tekan. Begitu aja. Dan coba kita lihat di sini, setelan bakat, pendingin, setelan.
Oke lah, saya belum menemukan. Nanti coba saya baca di literaturnya cara membuka menu service untuk melihat diagnostik code ya dan event code-nya seperti apa. Tapi kurang lebih seperti ini teman-teman semua. Impresi pertama saya melihat unit ini ya, kesannya keren, bagus, dan banyak sensornya, banyak yang kita bisa lihat di monitor harusnya ya. Terima kasih sudah menonton. Sekian video pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.